Halo, selamat malam semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Sekarang ini, aku ingin membacakan mengenai seseorang yang memang tidak pernah kelihatan kabarnya. Dia bagaimana sekarang? Mungkin kamu dengarnya cuma sekilas-sekilas dari teman, atau ya mungkin kamu tahu sendiri karena kamu kepo. Tetapi di sini kamu tidak bisa menemukan berita yang pasti. Dan aku di sini akan membantu untuk kamu semua bisa tahu minimal lah ya kabar dia. Di sini kita sama-sama berdoa dulu ya teman-teman, semoga pembacaan kita kali ini bisa resonate. Apa yang bisa kita ambil dari dia ya? Apa yang kita bisa ambil dari dia adalah mengenai keberuntungannya dan kesuksesan. Lalu satu lagi, pernikahan atau masalah cinta atau ikatan ya teman-teman. Bisa jadi begini, orang yang berdealing dengan kamu pernah atau sudah menikah, posisinya dia sedang mengejar kesuksesan, ya, dia butuh uang yang banyak untuk bisa mungkin ya, kalau dia pernah menikah ya bisa berkomitmen lagi, membangun sebuah keluarga yang baik. Kalau misalnya dia menikah, ya dia struggling for his life, jadi mencoba untuk struggle menjadi kepala keluarga yang baik atau menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kita akan buka di sini. Bagaimana kabar seseorang itu? Ada park, ada birds, ada diary, ada snake. Aku bisa melihat di sini kehidupan dia, ya, itu pada masa lalu mungkin sangat berat ya teman-teman. Nggak sehat gitu hidupnya. Banyak sekali hal yang ditutupi, entah itu tersembunyi, tidak dibicarakan sama kamu. Kemudian di sini aku ngelihatnya jiwanya tertutup. Mungkin dia, mungkin masa lalunya dia punya lebih dari 1 atau 2 orang pacar. Kalau dia pria berarti bisa lebih dari 1 wanita. Dia punya masa lalu seperti itu. Dia punya karisma atau aura yang menarik walaupun dia tidak ganteng ya. Kamu bertemu sama dia juga dari masa lalu, pertemuan. Ini bisa aja kamu yang dijadikan orang ketiga atau dia nggak cerita kalau dia sudah punya pasangan. Ya intinya seperti itu. Terus di sini ada kartu home, ada kartu mice, ada kartu bouquet, dan ada kartu rider. Kondisinya seperti life must go on, ya. Dibilang baik juga enggak, dibilang enggak. Dia banyak tekanan di rumah sekarang ini. Kondisinya pada malam ini kita lihat ya, kita intip dia lagi ngapain sekarang. Kita intip dia lagi ngapain. Lagi bad mood banget. King of Cups sama ada kartu High Priestess. Ini kapanpun kamu nonton ya, energi dia adalah seperti ini. Dia galau ya, galau dikarenakan secara general perasaannya tidak tenang.
kayak kejepit gitu loh, kayak ibaratnya tuh kesana salah kesini salah. Itu yang aku rasain dari energinya ya. Dia punya cinta yang besar di sini, tetapi tidak ditunjukkan kepada seseorang. Bisa jadi cinta di dua wanita ya, atau cinta di dua orang. Sama-sama berat untuk ninggalin. Susah buat dia tuh untuk memilih. Dia lebih seneng kayak di keep aja gitu ya, di keep aja. Kita akan buka lagi kabarnya dia saat ini ya, struggling mengenai keuangan, terutama untuk dapur ngebul tuh juga susah. Kayaknya banyak yang diurus ya teman-teman, banyak keinginan yang harus diurus. Ini udah overlapping banget ya, terkait dengan beban uang, bisa hutang atau apapun itu. Di sini dia nih kayak nggak ada yang ngebantu ya teman-teman. Aku ngelihatnya dia cuma bisa berpasrah aja karena ada kartu The Hierophant. Nggak tahu dia harus bagaimana lagi. Dia semakan-akan tuh kayak apa ya, perasaan tersakiti banget. Mungkin kalau dia bisa nangis ya dia bisa nangis sekarang karena stresnya yang berlebihan. Ada kartu The World. Besar harapan dia tuh untuk lepas dari ini semua. Kita lihat lagi, ada kartu Sun, ada kartu Coffin. Yang bisa aku tilik ya teman-teman, energinya kuat dari yang aku bacakan sekarang. Dia itu semangatnya sudah hilang, hanya ada jiwanya, raganya. Orang ini masih tahan banting sebetulnya, walaupun dia ini tidak banyak gerak ya. Dia berusaha setegar mungkin tanpa berbuat apa-apa. Gak ada yang bisa diperbuat. Dia butuh istirahat, atau mungkin dia sedang istirahat sekarang. Aku nggak tahu kenapa orang ini tuh bisa sekali banyak pikiran ya, banyak beban di hidupnya dia, sampai-sampai dia tuh kayak nggak bisa ngerasain gitu loh. Nggak ada sense of feeling ya. Orang itu ketika mati rasa berarti ada rasa beban yang sangat berat. Seakan-akan dia tuh cuek sama semua dunia dan cuek sama semua orang. Kita lihat di sini. Ada kartu Knight of Pentacles. Dan ada kartu Seven of Wands. Aku channelingnya ini terkait dengan semua usaha ya. Semua usaha dan upaya. Wow. Kayak sudah mengerahkan segenap tenaga, tetapi kayak yang didapatkan itu juga tidak hal yang besar. Dia ingin mengejar namanya kesuksesan dan kejayaan lagi teman-teman. Dulu dia adalah orang yang mungkin berada, dan sekarang ini kondisinya kayak overlapping atau flipping ya, terbalik. Jadi di sini dia mengejar itu fokusnya sekarang. Kita akan cek ya untuk perasaannya terhadap kamu di sini. Apa yang dia rasakan tentang dirimu. Keep your life in balance. Aku melihat ada seseorang di sini yang sangat takut gangguin kehidupan kamu yang sudah mungkin enak sekarang. Dia lebih prefer kayak aku pengen pergi karena aku tidak bisa memberikan sebuah harapan kepada kamu atau menepati janji.
di sini semacam kayak dia bisa ingkar janji. Dia kayak merasa tidak lagi diperlukan sama kamu, karena mungkin dia tidak mampu menjaga janji tersebut. Dia lagi unsettle, teman-teman. Lagi nggak settle tuh, dia lagi nggak bisa berdiri sendiri. Dan kalau aku ngelihat di sini ya, dia kayak kurang dekapan. Pernikahannya selesai, ya, tidak berdiling dengan siapapun, janji yang tidak bisa ditepati, terlalu banyak janji mungkin sama kamu, dan dia bosen berencana sebetulnya. Kalau untuk masalah cintanya dia seakan udah kayak doesn't care. Aku hanya hidup dengan, aku pengen sukses, masalah uang itu nanti. Sedang banyak menerima sebuah arahan-arahan. Dia kangen mungkin ketika kamu memberikan dia arahan, karena di sini aku ngelihatnya dia tuh seneng kalau diperhatikan. Dia khawatir sama kesehatan kamu. Kenapa? Karena dia merasa dia kasih beban terus sama kamu. Kalau kamu sakit atau apa, itu pasti dia tidak bisa memaafkan diri sendiri. Dia pengen settle, teman-teman, pengen ada sebuah perubahan, pengen pergi dari semuanya. Dia tuh hanya berharap ini apa ya? Dia selalu ada dalam pikirannya itu, ini sementara kayak gitu. Kamu tau gak sih kayak orang yang udah nggak ada mau ngapain lagi, udah lost hope, ya? Aku lebih melihat energinya dia ini lost hope. Oke, ini sekilas tentang dia. Sekarang kita akan cek bagaimana dia terhadap diri kamu. Ketika mendengar kabar kamu, dia masih kayak ada harapan. Aku melihat dia tuh pengen menjadi seseorang yang baru, gak kayak begini, pengen ceria lagi, pengen sehat lagi hubungannya dengan kamu. Tapi masih on proses, teman-teman. Aku bisa jamin sih sooner or later orang ini pasti akan datang kembali ya. Entah nanti cuma nongolin lewat sosial media atau gimana, tapi dia masih ingin ada niatan tuh terjalin sebuah koneksi. Karena ada kartu ki di sini, dia mencari sebuah jawaban. Dia mencari sebuah jawaban dari dirimu. Oh, aku punya ini, ada gambar kartu June ya teman-teman, June. Terus aku ambil sekitar bulan apa lagi, Januari. Terus kita ambil lagi Agustus. Kalau Agustus sudah lewat, berarti ini semuanya kayaknya tahun depan ya. Antara 3 bulan itu. Yang paling terdekat ya Januari. Mungkin seseorang ini akan hadir. Dia masih ada aware sama kamu ya teman-teman. Walaupun jaraknya dia jauh, dia masih ada aware sama kamu. Secara pikiran, dia kirim energi ke kamu. Di sini dia pengen hidupnya tuh nggak ada rintangan gitu. Aku pengen ada kesuksesan. Terus mungkin kamu ini lebih muda ya. Kamu lebih muda karena di sini ada dealing or relationship with younger woman. Kamu lebih muda daripada dia. Terus di sini laki-laki yang lacking dengan hidupnya dia
Dia merasa dia tidak menemukan jawaban dikarenakan selalu ada seseorang yang tidak suka melihat kalian bahagia. Entah itu dari dirinya sendiri ya, ada energi tikus ini. Entah dia nyadar bahwa aku tuh tidak baik buat kamu. Tapi kalau misalnya memang kamu lebih muda daripada dia, beda setahun 2 tahun, info ya teman-teman. Atau memang jiwamu nih kekanak-kanakan menurut dia. Banyak kayaknya yang gak suka sama hubungan kalian saat ini ya. Saat ini tuh kayak banyak yang gak setuju gitu, banyak yang kontra dengan hubungan kalian. Karena orang lain itu melihat dia itu kayak loser. Karena atau dia sendiri merasa dia tuh loser karena dia tidak bisa mencintai dikarenakan ancur-ancuran gitu, karirnya, uangnya, apa ya kalau dia laki-laki ya gimana gitu. Dan sekarang ini apakah kamu mau menerima dia ketika jalannya itu berliku-liku? Dia tuh kayak pesimis di sini. Tetapi sebetulnya mengenai janji yang tidak ditepati, itu masih on proses teman-teman. Adapun janji-janjinya itu adalah dia akan datang lagi komunikasi sama kamu dan memberikan balancing atau keseimbangan. Maksudnya dia mau ngebantu kehidupan kamu juga di sini. Dengan cara itu, dengan cara membantu kamu, dia kayak ada pay it rewards gitu loh. Pay it forwards. Jadi membayar secara nanti gitu. Jadi kayak balas budi. Ya, seseorang ingin balas budi sama kamu. Tiga kartu ini tuh kayak menunjukkan aku tuh kayak pantas untuk kamu pertimbangkan. Dia ingin membuat kamu bangga, teman-teman, dengan hadirnya dia someday. Ya kita bisa lihat di sini settle-nya dia tuh antara Juni, Agustus, atau Januari ya. Juni, Agustus, Januari. Ini sih aku lihatnya prediksinya ke depan. Kita ambil satu kartu di sini. Kenapa aku pantas untuk mendapatkan seseorang seperti kamu? Banyak drama. Aku bisa bilang sih, sebenarnya banyak drama itu dia ya. Atau hubungan kalian itu memang banyak drama. Kayaknya dia deh yang banyak drama daripada kamu. Dia pengen keluar dari ini semua. Aku bisa ngeliat sih kayak kenapa dia dipertemukan sama kamu. Dia tahu kamu tuh punya hati baik dan dia selalu mess up dengan dirimu. Aku akan coba untuk gabungin kartunya ya. Dia memiliki intuisi yang tajam mengenai kamu. Dan itu memang udah gift ya. Dia orangnya sangat peka, teman-teman. Kalau kamu tanya ketulusan hatinya sama kamu bagaimana, dia sangat cinta sama kamu dan bahkan ingin ada sesuatu yang romantis. Atau memang dia cinta sama kamu, dia pengen ngelihat kamu tuh yang indah-indah aja, tidak dalam posisi dia yang lagi jatuh sekarang. Makanya kalau kalian di sini memang tidak berkomunikasi ataupun kalian tidak lancar ya bicaranya, berjeda, ini dikarenakan dia sedang dalam masa terburuknya. Ketika kita masuk ke dalam masa terburuk, yang pasti ku tahu adalah kita ini bisa
menyakiti dengan perkataan, atau bahkan kita kasih energi ke orang lain tersebut sesuatu yang buruk. Jadi kalau aku bilang sih, dia lagi menahan diri ya. Dia hanya ingin kamu melihat dia ketika sudah bagus lagi. Dia melihat, kamu melihat dia itu sosok yang gagah, bukan yang kayak sekarang. Tapi apakah ini bisa berlanjut? Ya, dia lagi working ke situ. Ya, kita lihat aja ya antara Juni, Agustus, atau Januari. Karena dia ini termasuk orang yang oriented person. Ya, orang yang sudah punya target gitu loh. Jadi, kapanpun dia bisa lakukan, ya akan dia lakukan. Tetapi masalah tempo waktunya kapan, ya kita tunggu aja kembali ke 3 bulan ini. Juni, Agustus, atau Januari. Ya, kamu juga jangan yang kayak terlalu nungguin dia yang gimana-gimana gitu, nanti kegilaan sendiri kan. Dia mau minta maaf sama kamu, mungkin dia pernah melakukan hal bodoh. Yang terkait apa sih? Dia ini berkeras hati ya. Mungkin dia itu kayak gengsi, tidak mau menerima perhatian kamu, atau dia suka-sukanya sendiri. Dia menjadi seseorang yang dingin, berubah, dan keras. Itu adalah kesalahan yang dia lakukan. Dia minta maaf sekarang. Ya, ketika dia datang ke kamu, dia tidak juga memberikan namanya kepastian. Itu juga dia meminta maaf. Dan yang terakhir di sini, dia memberikan kamu sakit hati pada endingnya. Merasa apa ya, ngebuat hidup kamu tuh nggak enak karena kehadiran dia. Karena dia di sini tidak happy ending sama kamu, dan itu dia minta maaf di sini. Dia benar-benar minta maaf. Mungkin tidak terucap, tapi ini energi yang aku rasa. Pertama yang aku bisa simpulkan dari bacaan ini, dia malu karena kondisi dia ini tidak lagi wow, tidak lagi hebat ya. Berbeda lah, auranya beda sama dulu, dan itu dia ngerasain, makanya dia menjauh dari kamu supaya kamu juga nggak kecewa. Dia ingin berintuisi bahwa aku tuh pantas loh di samping kamu, dan aku tuh nggak mau malu-maluin. Kita akan lihat di sini ya teman-teman. Aku akan bacakan zodiaknya aja. Kita break dulu dari namanya. Kita punya Leo, kita punya Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Aquarius, Aquarius, Pisces ya, dan ada Aries. Jadi 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 8 zodiak ini, Pisces, Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Scorpio, Leo, Cancer, dan Aries. Di sini yang merajai pembacaan kita malam ini. Jadi seseorang dari kamu yang mungkin dari zodiak ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka dan tidak bosan mengikuti readinganku hari ke hari. Karena sebenarnya gini loh, aku tuh nggak ngebacain kayak orang-orang, pengen membuat sesuatu yang berbeda sebenarnya. Tapi kalau memboringkan buat kamu, ya minta maaf ya. Karena tujuanku buat tarot adalah tell the truth. Itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku malam ini. See you, I love you. Bye.